Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ferry Dwi Cahyadi MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Laut. Perkenalkan, nama saya Amelia Kalvina Safitri dengan NIM 1905111 dari kelas B3 PKP Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mengenal mangrove di Indonesia. Bentukan pohon mangrove. Jadi pohon mangrove itu bisa dilihat sendiri ya. Hidupnya di daerah pesisir, sejalan dengan pengertian dari Bapak Surya Negara tahun 1987. Jadi menurut beliau, hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh pada tanah lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Menurut Spalding, ada sekitar 18,1 juta hektar luas mangrove di seluruh dunia, dan yang harus kita banggakan dan syukuri, di Indonesia ini merupakan salah satu tempat yang paling luas di dunia, yaitu sekitar 18-23% loh. Jadi ada sekitar 3,31 juta hektar luas mangrove di Indonesia. Berikut ini merupakan data dari luas mangrove di Indonesia berdasarkan pulaunya. Data ini dikutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020. Dari data ini dapat kita ketahui bahwa pulau dengan mangrove paling luas ialah Pulau Papua dengan luas sekitar 1.497.724 hektar. Kemudian ada Pulau Sumatera dengan luas 666.439 hektar. Kemudian ada Pulau Kalimantan dengan luas 735.887 hektar. Kemudian ada Pulau Maluku dengan luas 221.560 hektar. Kemudian ada Pulau Sulawesi dengan luas 118.891 hektar. Kemudian ada Pulau Jawa dengan luas 35.911 hektar. Dan yang terakhir, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, yaitu luasnya sekitar 34.835 hektar. Kemudian ada jenis-jenis mangrove. Jenis mangrove itu ada 3. Yang pertama ada mangrove sejati utama, kemudian mangrove sejati tambahan, dan mangrove asosiasi atau mangrove ikutan. Di sini juga terdapat ciri-ciri dan perbedaannya ya. Kalau mangrove sejati utama itu biasanya tumbuh pada wilayah pasang surut air laut, dapat membentuk tegakan murni dan jarang bergabung dengan tanaman darat. Kemudian ada mangrove sejati tambahan. Jadi mangrove ini bukan komponen penting dari mangrove. Ditemukan di daerah tepi dan jarang membentuk tegakan. Kemudian ada mangrove asosiasi. Nah, mangrove ini tidak pernah tumbuh di komunitas mangrove sejati dan biasanya tumbuh bergabung dengan tumbuhan darat. Dan jenis-jenis mangrove yang dapat hidup atau biasa dijumpai di Indonesia. Yang pertama ada Avicennia. Nah, Avicennia ini merupakan mangrove yang akarnya berbentuk pensil atau kerucut yang menonjol ke permukaan air. Contohnya ada Avicennia alba. Kemudian ada jenis Cereops. Nah, Cereops ini merupakan mangrove dengan akar yang berbentuk pensil dengan buah yang memanjang. Contohnya ada Cereops tagal. Kemudian ada jenis yang lain yaitu jenis Bruguiera. Nah, Bruguiera ini merupakan mangrove dengan akar berbentuk lutut atau papan banir. Salah satu contohnya ialah Bruguiera sexangula. Kemudian ada jenis Rhizopora. Nah, Rhizopora ini merupakan mangrove dengan akar berbentuk tunjang yang menghujam ke tanah. Nah, ini tuh bisa dibedain dari bunganya. Jadi ada Rhizopora apiculata. Jadi itu bunganya cuma hanya dua dari setiap tangkainya. Kemudian ada Rhizopora mucronata. Nah, ini di tangkainya ada 4-8 bunga. Kemudian yang terakhir ada Rhizopora stylosa. Nah, ini dalam satu tangkai terdiri dari 9-16 bunga. Kemudian ada jenis Soneratia. Nah, jenis mangrove yang ini akarnya berbentuk pensil atau pneumatopora. Contohnya adalah
Oxoneratia alba. Vegetasi mangrove. Nah, vegetasi mangrove ini terdapat zonasi yang berkaitan erat pertama dengan tipe tanah. Jadi mangrove itu bisa tumbuh di tanah yang berupa lumpur, pasir, dan gambut. Kemudian ada salinitas. Jadi ada beberapa mangrove yang dapat hidup di salinitas yang tinggi dan ada pula yang tidak dapat hidup di salinitas yang tinggi. Kemudian ada keterbukaan pada hempasan gelombang. Jadi ada mangrove yang kuat sehingga bisa hidup di sekitar laut yang dekat dengan arusnya. Ada yang tidak bisa, jadi harus beberapa meter dari sumber arus. Kemudian ada pengaruh pasang surut. Tipe-tipe vegetasi mangrove nih. Jadi ini tuh berdasarkan jaraknya dari laut ke daratan. Ada mangrove terbuka. Jadi mangrove terbuka itu mangrove yang bisa hidup biasanya tuh ada di bagian yang berhadapan langsung dengan laut. Berarti ini dapat hidup di salinitas yang tinggi kan. Kemudian ada mangrove tengah. Jadi mangrove tengah ini merupakan kumpulan mangrove yang dapat hidup di belakang zona terbuka. Jadi misalkan ini zona terbuka, di belakangnya ini laut, zona terbuka, ini zona tengah. Kemudian ada mangrove payau. Nah, kalau mangrove payau ini merupakan mangrove yang dapat hidup di sepanjang sungai berair payau hingga hampir tawar. Jadi di sungainya kan, berarti bukan di laut, di muara. Kemudian ada mangrove daratan. Nah, mangrove daratan ini berada di zona perairan payau atau hampir tawar di belakang jalur hijau mangrove yang sebenarnya. Dari berbagai macam mangrove tadi dan beberapa tipe vegetasinya, maka dapat kita ketahui bahwa mangrove memiliki adaptasi yang cukup hebat ya. Pertama, mangrove itu bisa mengembangkan mekanisme yang memungkinkan secara aktif mengeluarkan garam dari jaringan. Yang kedua, mangrove dapat mengembangkan sistem akar nafas untuk membantu memperoleh oksigen bagi sistem pernapasannya. Kemudian, ada mangrove dapat juga berkembang dengan buah yang sudah berkecambah sewaktu masih di pohon induknya. Karena mangrove memiliki adaptasi yang tinggi, mangrove juga dapat memiliki banyak fungsi loh. Yang pertama, mangrove itu dapat melindungi pantai dan wilayah pesisir dari gelombang, angin, dan badai. Yang kedua, mangrove dapat mengembangkan wilayah ke arah laut dan membentuk lahan baru. Yang ketiga, mangrove dapat menyimpan karbon, yaitu pada akarnya, pada tanah-tanah di sekitarnya, pada batangnya. Kemudian, mangrove juga dapat menunjang kegiatan perikanan pantai. Kok bisa? Nah, mangrove itu berperan penting dalam siklus hidup berbagai jenis ikan, udang, dan moluska. Lingkungan mangrove itu menyediakan perlindungan dan makanan. Yang kedua, mangrove merupakan pemasok bahan organik, sehingga dapat menyebabkan makanan itu terus-menerus ada dan organismenya juga bisa hidup dengan baik. Selain fungsinya yang banyak, mangrove juga memiliki manfaat yang luar biasa loh. Pertama, mangrove itu bisa dijadiin kayu bakar, bahan bangunan, keperluan rumah tangga, kertas, kulit, bahkan obat-obatan loh. Selain itu, mangrove juga bisa membantu perikanan pesisir. Walaupun mangrove memiliki adaptasi yang tinggi, fungsi dan manfaat yang banyak, mangrove juga memiliki ancaman di daerah mangrove tersebut. Nah, misalkan nih, mangrove itu bisa dialihfungsikan lahannya menjadi industri pemukiman dan tambak. Yang kedua, pencemaran limbah domestik dan limbah lainnya itu merupakan ancaman yang sangat-sangat penting ya buat mangrove itu, jadi harusnya tidak ada. Kemudian ada meningkatnya illegal logil dan eksploitasi berlebihan. Jadi penebangan mangrove secara terus-menerus, jadi mangrove-nya gak ada. Nah, selain itu ada faktor alam juga nih, yaitu meningkatnya laju abrasi sekitar 1950 hektar per tahun sepanjang 420 km. Dan yang terakhir ada kehilangan stok karbon. Karena mangrove-nya hilang, jadi kemampuan mangrove untuk menyimpan karbonnya juga berkurang. Dari ancaman-ancaman yang disebabkan oleh manusia, solusinya yaitu diperlukannya penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan tentu saja tegas. Kemudian adanya komitmen dari pemerintah serta masyarakat. Jadi harus berkomitmen untuk menjaga kelestarian hidup dari mangrove ini dengan cara rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan mangrove.
Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.